Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin tutorial tas handbag gitu, simple banget, terus ringan, materialnya dari benang popi. Untuk ukurannya itu lebarnya 25 cm dan untuk tingginya aku pakai 20 cm aja. Ini ada sampel yang warna krem, itu udah jadi. Terus kali ini aku bikin pakai warna putih. Untuk handle-nya itu panjangnya 30 cm aja ya, karena untuk ditenteng gitu, bisa untuk diketiak juga sih. Ini yang pertama-tama kita bikin tusuk rantai ya. Tusuk rantainya itu sepanjang 25 atau 20 cm aja. Karena nanti bagian atasnya itu melebar ya. Ini aku pakai 20 cm aja, nggak aku hitung jumlah rantainya berapa. Aku karena pakai meteran aja biar lebih fleksibel sama simple gitu aja ya. Terus baris pertama ini kita bikin untuk alas atau dasaran tas, itu aku pakai tusuk double crochet sebanyak satu baris aja, nanti di sampai ujung aja, udah gitu kayak gini ya. Terus kemudian aku lanjutkan bikin double crochet untuk melingkar. Ini aku bikin rantai dulu buat penyangga nanti pertemuan antara sisi pertama ini sama yang akhiran. Ini cukup dilingkar aja kayak gini, melingkar ya, karena mau buat alas dasaran pakai tusuk double crochet aja. Ini bisa dibilang udah ke baris ke satu ya, karena yang tadi kan alasnya nggak usah dihitung ya, yang satu baris gitu, nggak usah dihitung yang buat alas. Ini udah mulai melingkar. Yang melingkar itu kita hitung mulai baris ke satu. Jadi baris ke satu itu isinya double crochet gitu aja ya. Terus ini lanjut ke baris kedua. Baris kedua itu aku bikin double crochet, itu satu lubang aku isi satu, terus satu lubang aku isi satu, aku jarakin dua lubang, kemudian aku bikin dua rantai, terus aku masukin di jarak dua lubang itu double crochet lagi satu, jadi nanti bentuknya jaring-jaring gitu sampai ujung lagi. Begitu terus seterusnya. Ini kayak pas aku bikin tas dari benang channel itu ya, cuman kalau itu kan baris selanjutnya aku bikin tusuk kunci atau single crochet ya. Nah kalau yang ini aku bikinnya double crochet semua, nggak pakai single crochet. Ini kayak gini ya, nanti bentuknya itu jadi berlubang-lubang gitu. Kemarin aku pakai benang warna krem itu agak kaku benangnya ya, jadi lebih tegap. Nah karena aku kali ini pakai benang warna putih, ternyata hasilnya jadi lebih lemes. Bisa juga karena aku pakai hakpennya itu lumayan gede. Kemarin aku pakai hakpen ukuran 7 mm. Sekarang aku pakai hakpen ukuran 8 mm. Kamu bisa sesuaiin aja, semisal kamu pengen yang hasilnya itu lebih apa sih? Lebih rapat terus kencang gitu, kamu bisa pakai ukuran hakpen di bawah 8 mm. Tapi kalau kamu pengen space-nya itu agak lebar terus bisa melar, kamu bisa pakai di hakpen ukuran 8 mm ya. Mulainya dari hakpen 5, 6, 7, 8 mm gitu. Ada pilihannya 4. Ini udah mulai bikin yang itu tadi, yang lanjutin yang bikin lubang-lubang itu. Jadi itu tuh kalau digambar itu tegak double crochet itu satu, terus satu, terus bikin rantai dua kan, terus dimasukkan ke lubang kedua, satu dua gitu. Nih bikin rantai dua, terus dijarakin dua lubang. Nah kalau ini udah sampai akhir, jadi langsung aja ke bagian pertemuan tadi pakai slip stitch ya. Nih, jadinya kayak gini. Itu terus berputar sampai ke atas ya, sampai tinggi yang diinginkan. Karena aku pengennya cuma 20 cm biar bentuknya itu kayak persegi panjang gitu, square. Aku jadi nanti panjangnya cuma sampai 20 cm aja bikinnya ya. Kalau kamu pengen yang lebih tinggi atau mau bikin kayak tote bag gitu, bisa dilanjutin sampai 25 atau 30 cm. Ini aku bikin tusuk rantai lagi 3 biji, terus aku lanjut double crochet lagi ya. Kayak gini terus kok, prosesnya tinggal diulang aja sampai melingkar, nanti sampai ke atas ya. Oh ya, karena ini tuh agak susah nyari lubangnya, jadi harus bener-bener
diraba dengan tangan yang kiri, jadi yang tangan kanan itu memastikan agar nggak salah masuk lubangnya, terus yang tangan kiri itu kita meraba bagian ini, helaian benangnya, karena aku pakainya itu benang yang poppy midi, poppy yang lebih besar daripada yang mini ya. Itu ada 3 ply ya helaian benangnya. Mohon maaf, ada suara kucingku, ini barusan minta pangku. Ini kita lanjutin aja terus begini. Oh ya, kalau semisal ada pertanyaan, kamu boleh DM atau boleh komen di bawah, nanti aku balas satu-satu, insya Allah ya. Ini aku pakai hakpen dari Prim, ukurannya 8 mm, enak banget buat ngerajut ini, nggak seret sama sekali ya. Untuk harganya itu affordable banget, mulai 65 ribuan aja. Terus ini full plastik sama gagangnya itu dari silikon gitu, jadi nggak seret. Terus meskipun dari plastik tapi dia benar-benar ergonomis ya, jadi pas ditarik itu presisi, nggak seret. Beda sama yang hakpen-hakpen yang sebelumnya aku coba itu, yang beli satu paket gitu, itu kalau ditarik agak seret ya. Nah, kali ini udah selesai. Nah, setelah panjangnya itu 20 cm sesuai keinginan aku, ini aku lanjut bikin double crochet, itu melingkar ya. Satu lubang diisi satu double crochet gitu, terus berurutan sampai ke ujung ya. Jadi ini tuh tujuannya untuk tempat zipper, kalau semisal tasnya mau dipasang zipper, kalau semisal nggak dipasang zipper, mau diserut, nanti kalau punya aku rencana mau aku serut gitu, ini juga bisa buat tempat furingnya, biar kain furingnya itu nggak kelihatan gitu loh. Karena kan kalau yang bagian lubang-lubangnya itu nanti emang kelihatan tapi dikit-dikit, kalau ini tuh buat jahitnya gitu. Kalau punya mesin jahit yang bisa buat jahit benang rajut gitu, bisa lebih baik. Ini lanjut bikin tali ya, bikin handle-nya itu aku kasih penanda nanti habis ini. Jadi dari sisi kanan dan sisi kiri itu aku kasih penanda 4 cm dari sisi kanan, 4 cm dari sisi kiri, jadi totalnya 8 cm untuk baris pertama bikin handle-nya. Terus baris keduanya itu nanti aku kurangin dari 8 cm itu, aku kurangin satu double crochetnya itu, aku kurangin satu, jadi aku lubangin satu gitu, jadi nanti bentuknya agak kayak segitiga gitu ya. Terus gitu sampai nanti lebar yang kita inginkan itu jadi 6 atau 5 cm aja yang lurus buat handle pegangannya. Nah, ini yang aku maksud tadi ya. Ini aku pakai tusuk double crochet aja biar cepat selesai. Oh ya, ini semuanya itu aku habis satu benang poppy yang 100 gram yang gede. Karena kan benang poppy ada yang 50 gram, ada yang 100 gram. Nah, kemarin yang warna coklat itu aku bikin benang poppynya pakai yang 50 gram, habis 2. Dan kali ini aku pakai yang 100 gram, itu sepertinya habis 1, tapi kayaknya masih sisa lumayan banyak ini. Ini jadi baris kedua bagian tali itu kita kurangin satu bagian sisi kanan, terus nanti kita kurangin satu bagian sisi kiri. Jadi semisal awalnya itu ada 10 atau 12 gitu, baris keduanya nanti jadi 10 atau 8 gitu ya. Jadi aku nggak sampai ujung, ini aku sisakan, terus langsung naik ke atas. Aku langsung bikin 3 rantai, terus aku ini lagi ya, aku kurangin satu lubang lagi gitu biar bentuknya itu agak runcing gitu ya. Terus nanti habis itu kalau udah 6, lebarnya 6 cm atau 5 cm itu kita bikin lurus terus talinya, terus nanti bagian itu rencananya ya, enggak rencananya sih, emang nanti tuh langsung di ini loh Kak, di apa ini, dibuat kayak tabung gitu, kita rajut bagian sisi ujung dan ujungnya. Jadi nanti bentuknya itu bulat, berpipa gitu ya. Enggak cuman persegi aja. Semoga kalian mengerti ya, karena ini aku benar-benar pakai bahasa bahasa awam ya, bahasaku sendiri. Karena aku ini bingung juga kalau pakai itu. Kalau pakai bahasa yang formalnya,
Nah, ini udah mulai kelihatan ya kalau bentuknya itu dari yang lebar terus menyempit gitu ya. Semoga dimengerti. Ini panjangnya aku buat 25 cm dulu yang lurus kayak gini. Karena ini kayaknya kepanjangan, jadi nanti aku kurangin jadi 25 sentian aja. Ini karena udah kepanjangan, nah ini udah 30 cm, aku kurangin jadi 25 cm aja. Setelah itu, kita lanjut bikin yang tadi, satu lubang diisi dua, yang bagian ujung diisi dua double crochet, biar bentuknya melebar. Jadi kalau tadi itu biar menyempit, kalau sekarang biar melebar gitu. Ini cara praktisnya aku bikin handle yang bentuknya itu dari lebar ke sempit sama dari sempit ke lebar gitu, biar minim penyambungan ya. Jadi nanti bagian ujung itu kita langsung tempel aja, langsung kita sambung dengan bagian body tasnya. Jadi nggak usah nyambung di bagian tengah. Kalau semisal kamu bingung pakai cara ini, kamu bisa pakai yang kayak tadi cara pertama, nanti kamu bikin 10 cm atau 12 cm, terus kamu mulai lagi dari sisi yang satunya itu 10 atau 12 cm, terus nanti bagian tengahnya kamu sambung aja, gitu juga bisa kok. Jadi ada beberapa macam cara, tapi karena ini aku males banget nyambungnya, jadi aku pakai cara cepetnya aja, kayak gini. Ini ya, masih lanjut double crochet bagian yang melebar untuk bagian handle ya. Jadi ini tuh benangnya tuh fluffy banget, jadi lembut, terus empuk, gemoy, dan enyoy gitu. Kayaknya ini cocok buat bikin project selimut deh menurut aku. Nah ini udah sampai ke ujung, kita kasih penanda bagian tengah, terus 4 cm dari kanan, 4 cm dari kiri gitu ya. Terus kita pasin aja. Kita sambung, mau yang bagian dari bagian dalam bisa, kayak punyaku ini dari bagian dalam biar nggak kelihatan sambungannya, atau mau pakai langsung ke di bagian luar juga bisa. Tapi menurut aku lebih rapi yang dari bagian dalam gini ya sambungannya, jadi nggak kelihatan. Oh iya, kalau setiap mengawali atau mengakhiri, karena ini tuh benangnya kan rawan ya. Jadi aku saranin kamu sedia korek api biar lebih rapi gitu hasilnya ya. Jadi nggak beradil kalau bahasaku ya. Soalnya itu kan benangnya itu terdiri dari helai-helai gitu ya, biar aman aja. Kayak benang cenil juga aku selalu sedia korek api. Nah, kalau menurut aku yang paling enak itu dari merek Cricut, korek apinya. Bisa beli di Indo atau Alfa gitu, banyak banget kok. Ya, ini udah sampai penanda di bagian akhir. Ini aku nyambunginnya pakai tusuk kunci atau pakai slip stitch gitu ya, atau mau pakai single crochet juga bisa, terserah kalian yang senyamannya, atau mau ditusuk pakai tapestry, jarum tapestry juga boleh, senyamannya aja sama seyakin-yakinnya kalian kalau misalnya ini tuh bisa kuat gitu aja ya, yang pasti kenceng gitu ya. Ini udah jadi dan kayak gini hasilnya. Ini belum dibikin yang pipih ya. Nanti bagian ini itu, nah ini kita tandain dulu, mau kita gulung. Digulungnya itu mau pakai jarum tapestry boleh, di apa itu namanya, kayak kita jahit gitu ya, sirkular, atau mau pakai slip stitch atau tusuk kunci juga boleh, mau pakai single crochet juga boleh, jadi lebih mantepnya aja yang mana ya, karena nanti hasilnya hampir sama kelihatannya, karena ini kan gembul ya benangnya, hasilnya nanti hampir sama. Ini kayak gini caranya. Setelah ujungnya kita bakar benangnya, ini langsung aja kita masukkan ke dalam sini. Atau mau pakai HDC juga boleh, half double crochet gitu, senyamannya aja. Nih kayak gini. Kalau aku pakai tusuk ini aja kayak gini, pakai kunci. Kalau bahasaku sih namanya tusuk kunci, atau kalau enggak tuh namanya single crochet mungkin ya. Ya, single crochet. Kayak gini. Atau mau langsung slip stitch juga boleh biar lebih kenceng. Kalau ini aku pakai single crochet ya. Kemarin kita lanjut terus sampai ke ujung, tapi jangan sampai ujung bagian tas ya. Ujung yang lurus aja, nanti yang bagian segitiga itu, yang lancip tadi, itu dikasih sedikit aja, biar nanti kalau misal mau dipasang kain furing, itu
penjahitnya masih bisa jahit ya. Tapi kalau semisal mau model tasnya serut kayak punyaku, itu dihabisin yang bagian menyempit dan melebar tadi nggak apa-apa, aman aja. Kalau nggak dipasang furing yang harus dijahit ya. Karena ini cuman buat itu sih memudahkan penjahitnya pas waktu penjahitan aja. Setelah sampai ujung, jangan lupa dikasih slip stitch atau di ini ya, digunting benangnya. Terus habis itu jangan lupa dibakar juga bagian ujung biar gak bradil ya. Ini udah kelihatan kan gembul gitu ya. Bentuknya jadi tabung, jadi berisi gitu, enyoy banget kalau dipegang. Ini ternyata benangnya masih sisa banyak. Kalau semisal mau dibikin variasi gantungan gitu masih bisa, mau dibikin pom-pom atau dibikin bunga gitu bisa banget ya. Ini masih sisa lumayan pakai benang 100 gram padahal aku. Jadi benar-benar hemat, hemat bahan ya ini ya. Terus benangnya tuh ringan ini ya, nggak kayak yang katun. Kalau yang katun itu kan kalau dipakai berat ya. Kalau ini tuh ringan banget benangnya. Terus lembut dan halus, jangan lupa. Ini diselipin ya, nanti benang yang tadi. Sisa benang itu diselipin aja biar rapi, dimasukin ke dalam gitu. Tinggal pasang furing sekarang ya. Karena udah rapi, jadi tinggal kita kasih furing aja. Aku potong kain furingnya itu lebarnya 30 cm dan untuk panjangnya 25 cm. Jadi aku kasih jarak gitu. Masing-masing dikali 2. Terus karena ini aku kasih spons, jadi aku potong kain furingnya itu jadi 30 cm kali berapa anjuran ya? 30 cm kali 50 cm itu bikin 2 lembar. Kayak gini. Jadi 1 meter kali 30 cm. Terus aku kasih spons, sponsnya ukuran 0,5 cm. Itu yang ini, yang bagian buat biar tegak gitu karena kan tasnya itu agak lembek ya, agak kalau kamu nggak ada spons bisa di double kain furingnya, misal 2 atau 3 lembar gitu biar agak tegak. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi nanti kalau dipakai tasnya jadi kayak tas belanja gitu loh, apa melebar, enggak ya, melar gitu ya. Nih, jadi kalau dikasih kain furing dia jadi nggak melar, jadi lebih pasek gitu bentuknya apa ya namanya. Aku jadi bingung juga jelasinnya ya. Ini bagian atasnya itu nggak kita jahit full, kita sisain biar buat ini nanti aku lipat buat tempat serutan. Nanti serutannya aku bikin dari benang ini juga, jadi nanti bikin tusuk rantai gitu aja, terus kita sambung bagian ujung dan ujungnya, kita masukin ke situ, tinggal diserut aja. Nanti kalau udah tasnya udah diisi, tinggal diserut biar aman. Terus jangan lupa bagian ujung kanan dan ujung kiri bawah itu kita gabungin atau kita jahit manual pakai jarum jahit biasa atau biar itu gandeng sama kain tasnya ya. Jadi barangnya itu enggak lari-larian kalau semisal udah dimasukin tas. Kalau semisal nggak ada mesin jahit, bisa dijahit pakai tangan, terus nggak usah apa dibikin quilting kayak gini, dibikin yang biasa aja. Kalau nggak itu tadi ya kain furingnya didobel, jadi biar tegak gitu. Bisa diakalin, nanti dijahit bagian tepi-tepinya aja gitu ya. Ini aku balik, terus aku jahit lagi dari bagian dalam. Jadi biar hasilnya itu lebih rapi dan ini ya nggak cepet rusak dalaman tasnya. Jadi lebih kuat dan kokoh gitu. Jadi harus dijahit double. Kalau nggak diobras juga bisa sih. Cuman karena ini nanti kelihatan hasilnya, jadi lebih bagus kalau dijahit kayak gini daripada diobras ya. Jangan lupa sisi yang satunya juga dijahit. Terus nanti kalau udah dijahit, bagian bawahnya itu kita yang lancip, kita jahit juga sekitar 2,5 sampai 3 cm buat itu dasaran alasnya. Jadi nggak cuma lancip kayak gini, jadi bisa melebar gitu, bisa buat naruh barang-barang biar kelihatan lebih luas dalamnya gitu. Setelah menjahit kedua sisi selesai, dilanjutkan dengan melipat bagian atas yang khusus untuk tempat ini ya, tempat serutan.
Jadi ini dilipat kayak gini dari ujung ke ujung sampai bertemu. Terus nanti pas di pertemuan itu jangan lupa jangan digabung ya. Jadi biar nggak tertutup buat tempat serutannya. Jadi biar serutannya bertemu di situ. Nah ini jahitnya kayak gini. Kalau mau pakai itu dijahit pakai tangan bisa. Nanti pakai tusuk sembunyi gitu ya. Jadi yang bagian dalam bisa ini, bagian dalamnya bisa panjang, terus pas bagian sini di uh, jimpit kecil aja gitu. Pokoknya bisa diakalin gitulah pokoknya ya. Terus kalau kunci biar benangnya nggak kelihatan itu diusahakan warna benang dan kainnya itu harus senada ya. Jadi cari warna benang yang paling mendekati. Jadi biar nggak kelihatan mencolok gitu. Nah ini udah selesai jadinya kayak gini. Bagus kan? Lumayan ya karena jadi kelihatan lebih luas gitu dan berbentuk tasnya. Nah, kali ini dilanjutin dengan dijahit manual pakai jarum jahit biasa biar nempel dengan bagian tasnya. Jangan lupa dipasin, itu harus pas bagian paling pojok bawah, ketemu pojok bawah, dan itu harus simetris ya. Jangan sampai jonjing. Kalau jonjing harus diulang, karena nanti bentuk tasnya jadi nggak simetris dan bentuknya itu miring atau mencong gitu ya. Kalau simetris nanti hasilnya bagus. Jangan lupa yang bagian satu sisinya juga dijahit ya. Pas jahitnya itu harus dibalik biar enak ya. Harus dibalik kain furing sama tasnya pas masang kayak gitu. Nah ini udah jadi, udah aku pasang bagian sisi bawah kanan dan sisi bawah kiri. Lumayan jadinya itu muat banyak loh. Ini kelihatan kan? Ini aku masukin beberapa perabot yang biasa aku pakai. Ini benang juga masuk, masuk 2 benang kayak gini ya lumayan, ini bisa buat kondangan atau buat jalan-jalan bisa juga, hasilnya juga nggak mengecewakan jadinya kayak gini. Kamu juga harus cobain pokoknya ya, dan kuncinya harus sabar dan konsisten. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Kalau kamu mau request tutorial, kamu komen aja di bawah atau boleh DM. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!